rasanya mengetahui bahwa teman-teman masih setia bersama kami di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional. Masih bersama saya, Si Mohtar, dan juga Bapak Dedi Suhandi yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD Tangerang Selatan. Yuk, masih dibuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan di line telepon bebas pulsa, SMS, dan juga Facebook. Sekarang ini kita akan masuk ke indikator berikutnya ya Pak ya. Indikator yang kedua, mengenai apa Pak Dedi? Kita akan memanfaatkan Pitagoras, tapi buat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. Menarik. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana mencari luas bangun datar. Baik, silakan. Ya, buat adik-adik di rumah, beberapa soal yang sering kali dimunculkan, ini adalah mencari luas bangun datar. Tetapi tidak bisa langsung, kadang-kadang dipakai hukum Pitagoras di dalamnya. Contoh misalnya yang pernah dikeluarkan, perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini ada pertanyaan, maka yang pertama harus adik-adik pahami, kita harus menganalisa gambar. Pertama, ini sama, sisi ini sama, sisi ini sama, ya. Kemudian sisi yang ini juga sama. Maka untuk mencari luas ini, caranya adik-adik bisa membedah bangun datarnya. Kemudian maka ada dua, yang satu kemudian ada bangun yang kedua. Satu bentuknya persegi, yang kedua bentuknya trapesium. Kalau sisi ini 10, pasti ini 10. Kemudian dengan begitu kalau kita potong, maka akan didapatkan, ini sudah dipotong 10, sisanya 12. Maka di sini 6, kemudian sisi ini 6. Bisa dipahami tentunya ya. Nah, dengan hukum triple Pitagoras, dengan bantuan triple Pitagoras, 6, 10. Atau kalau dibagi 2 menjadi 3, 5. Pasti di sini adalah 4. Sehingga tinggal dikali 2, tinggi trapesium itu adalah 8. Nah, ini bantuan hukum triple Pitagoras yang sangat membantu adik-adik menyelesaikan luas bangun datar. Sehingga dengan begitu kita dapatkan bahwa untuk luas bangun datar ini tinggal kita jumlahkan luas persegi ditambah luas trapesium. Ya. Nah, dengan begitu tinggal kita kalikan, yang pertama adalah 10 kali 10, yang kedua, ingat luas trapesium, jumlah sisi sejajar, 10 ditambah 22, dikali tingginya, ya dikali tinggi ini yang tinggi 8, kemudian dibagi dengan 2, hasilnya adalah 100 ditambah 128, maka luas bangun tersebut adalah 228. Nah, itu memanfaatkan triple Pitagoras dalam menyelesaikan luas bangun datar. Kira-kira seperti itu. Iya. Dan itu berarti jawabannya adalah yang D ya Pak ya? Yang D, iya. Untuk soal yang kelima. Betul. Baik. Nah, itu banyak hal yang sebenarnya dengan menggunakan triple Pitagoras adik-adik bisa menyelesaikan luas bangun datar. Baik, kita coba contoh yang kedua. Silahkan lanjut lagi. Kartu tanda pengenal terbuat dari karton seperti pada gambar di bawah ini. Jika akan dibuat 160 karton, kartu, luas karton yang dibutuhkan itu berapa? Baik, dengan begitu kita pahami yang pertama, lihat dari bangun datar, untuk mencari luas, maka yang paling mudah kita bagi bangunan ini menjadi 2 sama bangunan, ya. Yang pertama adalah bangunan A, yang kedua bangunan B. Jika ini 6 dan ini 5, maka dengan mudah akan kita dapatkan tinggi dari segitiga. Karena di sini jaraknya 6, pasti sisi ini adalah 3. 3, 5 dengan triple Pitagoras, maka tinggi segitiganya 4. Ya. Seperti ini, sehingga dengan mudah untuk luas bangun datar, yaitu luas bangunan A ditambah luas segitiga B.
Yang pertama adalah 6 kali 6 persegi. Yang kedua, setengah alas kali tinggi bagi 2. Mohon maaf, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 4. Kemudian kita kalikan, 6 kali 6, 36. Ya. Setengah kali 4 kali 6 sama dengan 12. Maka luas satunya saja itu 48. Oke. Bagaimana kalau 160 kartu? Tinggal adik-adik kalikan dengan mudah ya. 160 dikali 48. Sehingga karton yang dibutuhkan 7.680 cm persegi. Baik, ya, semoga saja ketika nanti teman-teman bertemu dengan bentuk soal yang hampir sama, menyerupai dengan soal yang baru saja disampaikan oleh Pak Dedi, sudah bisa mengerjakannya ya. Oke, Pak Dedi, sekarang kita akan kembali menerima pertanyaan, kali ini melalui SMS dari nomor 08565840 sekian-sekian, dengan pertanyaan, bagaimana cara menentukan lebar sungai dengan rumus teorema Pythagoras? Bagaimana Pak? Ya. Ada banyak cara sebenarnya, tidak harus dengan menggunakan Pythagoras. Bisa dengan menggunakan perbandingan juga bisa. Baik. Dengan mudah. Contoh misalnya, adik-adik seandainya ini ada sebuah lebar sungai yang akan kita, bagaimana menentukan sebuah lebar sungai seperti ini. Maka salah satu caranya tinggal kita tarik dengan sebuah perbandingan. Adik-adik bisa menetapkan sebuah batu, tetapkan sebuah batu, tetapkan sebuah batu, tetapkan sebuah batu. Dengan menggunakan perbandingan panjang, mohon maaf, pendek berbanding panjang, pendek berbanding panjang, pendek berbanding panjang, maka teorema itu bisa dipakai. Itu salah satu dengan perbandingan. Dengan Pythagoras tentunya tinggal menggunakan dengan batu, kita ambil batu di sini, dan kita lempar dengan salah satu benang, dan itu dengan mudah akan bisa dapatkan. Baik, itu contoh-contoh sederhana yang bisa dipakai di alam bebas nantinya. Ada ya. banyak cara ya. Oke, baik. Pertanyaan dari teman kita melalui SMS sudah dijawab oleh Pak Dedi, dan sekarang ini kita akan lanjut membedah kisi-kisi berikutnya. Silakan Pak Dedi. Ya. Ada di slide 15, mohon maaf. Baik. Misalnya kita akan membahas masalah berkenaan dengan masalah luas ya, masih luas. Ada contoh soal, Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar. Kebun tersebut akan dijual seharga 200.000 per meter persegi. Hasil penjualan kebun Pak Ali tersebut adalah, nah kalau kita melihat dari gambarnya, maka kalau kita modifikasi gambar ini, tentunya akan sangat mudah. 12 ini kita bagi 2 menjadi 6 dan 6. Kemudian ini tingginya 10. Nah, karena sisi ini sama dengan sisi ini, maka ini pun 10. Ya. Tinggal untuk mencari luas ada dua bangun. Yang pertama jajar genjang, yang kedua segitiga. Dengan menggunakan luas jajar genjang adalah 12 kali 10. Kemudian mencari luas segitiga setengah alas kali tinggi. Maka ini 120 ditambah 30 sama dengan 150 meter persegi. Berapakah dana yang dibutuhkan? Tinggal adik-adik kalikan 150 meter persegi dikali 200.000, maka penjualannya adalah 30 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan ketika nanti bertemu dengan bentuk soal yang hampir-hampir sama, sudah bisa dikerjakan dengan baik ya. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tentunya line telepon, SMS, dan juga Facebook tetap akan kami buka. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali sesaat lagi.